pendekatan yang sangat sempit memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Yang kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, tidak lain kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Dan ini tentu kita masih ada sisa pertandingan 4, di mana nanti lawan Australia tanggal 20 away, lalu 25 lawan Bahrain di Indonesia, lalu tanggal 5 Juni lawan China di Indonesia, 10 Juni lawan Jepang. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, bukan tidak mungkin kita bisa ranking 2. Ranking 2 artinya langsung lolos Piala Dunia. Tetapi kalau sampai pun kita ranking 3-4, kita masih diberi kesempatan untuk kualifikasi, ya, bergabung dengan 3 grup lainnya yang ranking 3-4 dibagi 2 grup. Nanti ranking 1-nya lolos Piala Dunia. Nah, ini yang akan dilakukan pada bulan Oktober-November tahun ini. Jadi hal seperti ini mohon maaf, kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita. Dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Dan kami tentu perkembangan tim nasional senior ini juga tetap kita lakukan bagaimana terus membangun regenerasi tim nasional melalui program pembangunan usia dini. Yang mungkin pada kesempatan berikutnya, slide berikutnya, saya berharap saya diberi waktu paparan lebih lebar. Kemarin terima kasih para pimpinan Kapoksi sudah hadir. Mungkin tidak fair para pimpinan kalau kita juga tidak mengajak seluruh anggota untuk melakukan FGD. Ya, karena memang kebetulan ada mungkin 30 halaman yang tidak mungkin saya presentasikan saat ini. Dan insya Allah niat baik, nawaitu baik dari bapak-bapak ibu yang hadir, kita tidak akan salah gunakan. Ini sekedar memang bagaimana kita memastikan mimpi kita sebagai bangsa bisa setara dengan bangsa-bangsa dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Insya Allah nanti kita agendakan Pak untuk paparan lengkapnya terkait dengan blueprint sepak bola kita ke depan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu para anggota Komisi 10 untuk menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat, dan hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada Wamenpora, kepada Ketua Umum PSSI terkait dengan agenda rapat kita pada siang hari ini. Untuk diketahui bahwa melalui Zoom telah hadir 2 calon pemain yang akan kita naturalisasi, yaitu Dean James dan Pelupesi. Kalau Emil sedang mengikuti latihan di klubnya, jadi cukup diwakili oleh saya karena sama-sama dari Lombok. Nah, jadi kalau ada yang mau bertanya tentang Emil nanti boleh nanya ke saya ya. Silakan Bapak Ibu, kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Komisi 10 dan pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pak Wamen, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan seluruh jajaran yang hadir. Hari ini tema kita tunggal, kita tinggal memberikan persetujuan kepada ketiga pemain naturalisasi, yaitu Emil Andero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Secara in prinsip untuk kepentingan jangka pendek, karena tenggat waktu yang sangat sempit ini, kita dapat informasi deadline penutupan untuk pendaftaran register itu tanggal 10 Maret ya Pak. Dan kemudian diikutkan segera untuk 2 pertandingan di depan mata kita, yaitu Australia dan Bahrain. Ada beberapa catatan untuk menjadi semacam konsentrasi dan perhatian serius fraksi PDI Perjuangan terhadap naturalisasi yang dilakukan berkaitan dengan kepentingan Piala Dunia pada tahun 2026 nanti. Yang pertama adalah secara in prinsip urusan yang berkaitan dengan naturalisasi telah diatur oleh ketentuan regulasi yang ada.
Proses naturalisasi sesungguhnya tidak menyalahi aturan main. Ini prinsip ya, karena semua bekerja di atas aturan main. Yang kedua, secara in prinsip bahwa seluruh proses naturalisasi hendaknya yang pertama tidak menghilangkan konsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI untuk tetap memberikan perhatian serius dan ini tetap menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas dari pemain-pemain nasional di tingkat lokal. Yang kedua adalah tidak mengurangi peluang dari pemain-pemain lokal. Semakin banyak pemain-pemain naturalisasi kemudian kita lakukan, artinya bahwa pada kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat terbatas tetapi sangat-sangat berharga seperti begini, sebenarnya dalam pendekatan yang sangat sempit memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Sehingga saya tidak tahu polanya seperti apa, mestinya ada ruang juga yang diberikan kepada pemain-pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama juga. Entah bentuknya seperti apa, tetapi harapan kami bahwa dengan sudah begitu banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang masuk di Indonesia dan ikut menguatkan timnas, ada plus minus sesungguhnya. Tetapi tujuan utama kita, anak-anak bangsa kita yang telah kita latih dari sejak usia muda, tidak kehilangan kesempatan emas di waktu-waktu yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kami sangat berharap bahwa seluruh pemain-pemain naturalisasi yang mendapat persetujuan dari DPR RI memberikan komitmen serius untuk memastikan bahwa menang di dalam seluruh pertarungan-pertarungan dan perhelatan baik di tingkat Asia Tenggara, di tingkat Asia maupun di tingkat internasional. Kita tidak ingin harapkan ini hanya jangka pendek. Begitu bergabung untuk kepentingan Piala Dunia, sesudah itu tidak muncul lagi di kemudian hari karena klub-klub tanggung jawab klub dan sebagainya. Karena ini komitmen kebangsaan, komitmen bernegara. Mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ada tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual, tanggung jawab etis moralnya untuk berdiri mewakili bangsa Indonesia. Ini 3 catatan kami mewakili fraksi PDI Perjuangan. Dan pada akhirnya kami memberikan persetujuan terhadap proses naturalisasi bagi Emil Andero, Dian James, dan Joy Pelupesi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya kembalikan.